Mari. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Sebelum belajar nih, cek dulu kerapihannya. Coba yang belum rapi, silakan rapikan dulu bajunya. Siap, sekarang buku dan alat tulisnya. Oke, sudah semuanya? Sebelum belajar berdoa dulu, dipimpin oleh KM. Sebelum memulai kegiatan akan diawali dengan doa. Dalam hati bulan. Doa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini siapa nih yang gak hadir? Jamilah. Kenapa Jamilah? Sakit. Siapa lagi? Satria kenapa? Sakit juga. Sebelumnya nih masih ada yang ingat gak? Kita belajar tentang apa? Masih teks ceramah. Ada yang masih ingat gak teks ceramah itu apa sih? Bicaraan di depan umum. Ada yang ingin menambahkan? Apa lagi? Menyampaikan informasi. Selanjutnya ciri-cirinya ada apa saja? Mempunyai struktur yang lengkap. Ada pendengar dan pembicara. Ada interaksi. Masih ingat kan? Nah, untuk hari ini kita masih belajar tentang teks ceramah. Tapi kita akan mempelajari KD 3.6, yaitu menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Untuk indikatornya sendiri, menelaah isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Yang pertama nih, ada struktur. Biasanya ada pembuka, isi, dan penutup. Pembuka biasanya ada apa aja nih? Coba. Apa lagi? Masalahannya. Terus pandangan umum penulis biasanya dibahas tentang apa yang akan dibicarakan. Biasanya ada apa lagi nih di pembukaan? Perkenalan. Terus biasanya salam. Ucapan puji dan syukur. Oke, selanjutnya ada isi. Isi itu adalah rangkaian argumen. Yang pertama ada pendapat-pendapat. Yang kedua ada fakta. Biasanya dari isinya itu tentang inti dari yang akan disampaikan. Nah, yang selanjutnya di sini ada penutup atau penegasan kembali. Ada simpulan, ada rangkuman. Biasanya kesimpulan dari inti apa yang dibahas. Biasanya ada apa nih di penutup? Ucapan terima kasih. Salam. Apa lagi? Mohon maaf ya. Kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua atau jamak. Sebagai sapaan, kata ganti orang pertama yang saya, aku, itu tuh jadi pengganti yang berbicara. Berbicara di depan tidak akan menyebutkan namanya sendiri. Jadi diganti dengan kata saya, aku. Yang kedua ada kata ganti jamak. Contohnya hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, sebenarnya kata ganti itu ada 3. Yang pertama, ada kata ganti orang pertama atau tunggal. Yang kedua, ada kata ganti jamak. Yang terakhir, ada kata ganti orang ketiga. Contohnya mereka, kalian, dia. Tetapi dalam teks ceramah itu hanya menggunakan 2 kata ganti. Ada kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Biasanya kan di teks ceramah itu ada hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang selanjutnya, menggunakan kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Contohnya seperti apa? Contohnya gini, kita itu sedang berpidato atau berceramah tentang kesehatan atau teknologi. Di dalam inti tersebut pasti ada kata online, ada handphone, komputer, apalagi wifi, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan
di dalam ini nih ada temanya tentang COVID nih. Biasanya ada istilah apa aja? Virus, vaksin, lagi booster. Nah, itu adalah kata teknis. Yang selanjutnya menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau adanya sebab akibat. Contohnya nih ada menyus jika, maka sebab karena dengan demikian akibatnya oleh karena itu. Nah ada juga hubungan atau perbandingan. Contohnya itu sebelum itu, kemudian pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Yang selanjutnya menggunakan kata kerja mental. Ada yang tahu nggak kata kerja mental itu apa? Yang berhubungan dengan suatu tindakan. Nah, jadi contohnya itu biasanya diawali dengan ibu handi. Contohnya diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Yang selanjutnya di sini ada menggunakan kata-kata persuasif. Nah, masih ada yang ingat gak nih? Persuasif itu apa? Persuasif. Ada? Ajarkan. Contohnya seperti apa? Hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Oke. Nah, mungkin materi yang disampaikan hari ini hanya struktur dan kaidah kebahasaan. Sebelumnya nih, ada yang masih belum mengerti atau ada yang ingin bertanya? Oh, kalimat persuasif di dalam teks ceramah. Contohnya gini, marilah kita panjatkan. Jadi ada suatu tindakan mengajak pendengar untuk melakukan kegiatan selama kegiatan inti itu. Marilah kita marilah kita jaga kesehatan bersama-sama. Nah biasanya di dalam persuasif itu ada partikel lah. Marilah, hendaklah. Jadi dalam persuasif itu mengajak pendengar untuk melakukan apa yang kita bicarakan. Nah sekarang ada penayangan video, lalu kalian nanti berpendapat apa inti dari video tersebut. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani sebagian dari aktivitas kehidupan kita. Baiklah, karena waktu kita sangat terbatas, dalam kesempatan pagi ini kita akan coba bahas satu materi, yaitu konsep pendidikan anak dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bagian pertama, Al-Quran ingin memperkenalkan dulu. Sebelum anak itu dididik, tentunya mesti ada dulu anak yang diharapkan itu. Bagaimana kemudian mengharapkan seorang anak bisa terlahir sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika dilahirkan kita bisa memulai proses pendidikan yang kita bicarakan pada saat ini. Setelah penayangan video tersebut nih, ada yang ingin berpendapat dulu? Apa itu temanya? Apa itu kenapa disebut teks ceramah? Apa namanya? Ada yang ingin menambahkan? Boleh. Terus ada yang ingin menambahkan lagi? Yang sangat harus dalam ceramah dan juga Terima kasih.
Isi dulu nama identitasnya. Isi dulu identitas Anda. Kalian analisis nih teks tersebut. Ditulis lalu dicoret-coret di teksnya. Tandai mana kaidah kebahasaannya, mana strukturnya, mana isinya, mana pembukanya, mana penutupnya. Ada yang tidak mengerti? Jadi soalnya ada yang ingin dulu. Lima menit ya. LKPD-nya ditugaskan aja, nanti minggu depan kita ulas kembali, terus kalian isi dulu masing-masing, nanti dinilai. Setelah dinilai kita bahas bersama-sama. Untuk mempersingkat waktu, saya simpulkan dulu ya. Untuk hari ini kita belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Saya harap semuanya dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Jadi strukturnya itu terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Untuk kaidah kebahasaannya itu sendiri ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, ada kata ganti orang ketiga, ada kata teknis, ada kata kerja mental, dan ada kata kerja persuasif. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan, dan semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dicerna oleh kalian dengan baik. Sebelum pulang, baca doa terlebih dahulu di sini kami baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya ya. Jangan lupa minggu depan dikumpulkan. Kita bahas bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.